klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi? Seolah-olah menjadi korban. Rencana kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dilontarkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada bulan Mei lalu memecah amarah para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi tanah air. Mahasiswa bergerak turun ke jalan, memperjuangkan hak mereka meraih pendidikan dengan biaya kuliah yang wajar. Merasa aksi demonya tak digubris sang menteri, para mahasiswa pun memutuskan mengadu ke Komisi 10 DPR. Bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih, Bapak. Teman-teman kebidanan, hari ini di UNS ketika masuk kedokteran IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru. Ironisnya, solusi soal UKT mahal ini seakan buntu. Pasalnya, mantan Menko PMK Muhadjir Effendi pun sampai mengusulkan agar mahasiswa memanfaatkan pinjaman online, pinjol, untuk membayar UKT. Usulan tak etis dari seorang menteri ini sebenarnya lebih dulu dilakukan Institut Teknologi Bandung. Kampus bertaraf internasional ini pada Januari 2024 menggandeng platform Dana Cita menawarkan cicilan uang kuliah tanpa DP dan jaminan apapun, namun memiliki bunga. Tawaran pihak ITB ini jelas ditentang para mahasiswa. Belum selesai persoalan UKT yang mencekik, sorotan soal obral gelar akademik perguruan tinggi tak luput mencoreng nama baik kampus-kampus besar. Publik gerah dengan mudahnya tokoh-tokoh terkenal dan berpengaruh begitu mudahnya mendapat gelar akademik yang setara doktoral hanya dalam waktu singkat. Akibatnya, kredibilitas dan integritas institusi perguruan tinggi yang mengeluarkan gelar akademik ekspres itu dipertanyakan hingga menelurkan petisi para alumninya. Hingga yang tak kalah menyedihkan ketika kabar duka datang dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dr. Aulia Risma Lestari meninggal dunia diduga bunuh diri akibat depresi usai lama mengalami perundungan dari seniornya di program pendidikan dokter spesialis Undip. Berbagai bentuk perundungan itu mulai dari bekerja overtime hingga diwajibkan membayar iuran sebesar 20 hingga 40 juta per bulan selama 6 bulan pertama. Akibatnya, Dekan Fakultas Kedokteran Undip pun dinonaktifkan. Pihak kampus yang sebelumnya tegas membantah ada aksi bullying akhirnya meminta maaf dan berjanji melakukan evaluasi. Dengan demikian, kami memohon maaf kepada masyarakat terutama, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan. Hingga yang teranyar, pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa Visip UNER usai aksi papan ucapan selamat dengan kalimat satir atas pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun pembekuan BEM Visip UNER akhirnya dicabut usai Mendikti Saintek Satrio Brojonegoro meminta langsung ke Rektor Universitas Erlangga. Yang disampaikan Prof. Bagong tadi bahwasanya Prof. Bagong keberatan dengan diksi-diksi yang akhirnya itu
menciderai marwah fisik. Ya, jadi kedepannya karena kami periodenya tinggal 2 bulan ya, kedepannya teman-teman Kostrad menggunakan diksi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya kami tetap kritis, kami tetap tegas, dan kami tetap berani dalam penggunaan diksi-diksi. Seperti itu. Merdeka! Kacaunya persoalan di dunia kampus, kini penyelesaiannya bertumpu pada kementerian yang secara khusus dibentuk Presiden Prabowo. Adalah Profesor Satrio Sumantri Brodjonegoro yang dipercaya Prabowo menahkodai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Satrio yang meraih gelar PhD Teknik Mesin dari University of California, Amerika Serikat, adalah putra dari tokoh pendidikan nasional Sumantri Brodjonegoro. Sang ayah, Profesor Sumantri, pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1973 dan juga pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia di tahun 1964 hingga 1973. Profesor Sumantri juga tercatat ikut membidani lahirnya Institusi Teknologi Bandung. Memiliki latar belakang DNA keluarga pendidik, kini gebrakan solusi sang menteri dinanti jutaan mahasiswa Indonesia. Selamat malam. Sudah bersama saya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kabinet Merah Putih, Profesor Satrio Sumantri Brodjonegoro. Sebagai seorang ilmuwan, ia telah mengeluarkan karya tulis ilmiah atau jurnal yang mencapai lebih dari 120 publikasi. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Ros. Terima kasih sudah menerima undangan hadir di Rosi, Prof. Terima kasih. Ayah Menteri Pendidikan, juga sempat Menteri Pertambangan. Ya. Kini sang putra mengikuti jejak ayahnya menjadi Menteri Pendidikan. Tidak banyak ayah dan anak memiliki jejak karir yang sama seperti ini, terutama di dunia intelek. Dan tadi Prof dituliskan banyak orang juga merecognize keluarga Prof Satrio ini adalah DNA intelek. Banyak harapan pada Prof Satrio. Saya mau tanya dulu, Prof, ketika ditawari Pak Prabowo untuk menjadi menteri ini, apakah mengikuti jejak sang ayah menjadi salah satu yang membuat Prof Satrio, ya saya bergabung dengan Kabinet Merah Putih? Waktu saya dipanggil oleh Pak Prabowo, kemudian diminta untuk memegang pendidikan di dalam kabinetnya, dan beliau mengatakan saya perlu orang yang kuat untuk pegang pendidikan. Dan saya menjawab, baik, saya siap, karena saya merasa memang itu bidang saya, passion saya. Saya pernah menjadi Dirjen Dikti tahun 99 sampai 2007. Ya. Jadi waktu diberi tugas oleh Pak Prabowo, saya katakan saya siap dalam hati karena saya sudah punya lah pengalaman, jadi tidak mulai dari nol. Karena beliau bilang, ya saya perlu orang yang langsung kerja, ya, nggak belajar dulu, nggak lihat-lihat dulu gitu loh. Saya katakan saya sanggup, Pak. Saya memang pernah Dirjen Dikti yang lalu gitu. Beliau juga, ya saya tahu kamu pernah jadi Dirjen Dikti dulu. Yeah. Jadi somehow itu cocok gitu loh at the time. Yeah. Saya terima karena memang itu passion saya dan saya insya Allah bisa menjalankannya dengan baik. Dulu sempat terdengar kabar dari last name Brodjonegoro yang akan jadi menteri itu bernama Pak Bambang Brodjonegoro yang pernah menjadi menteri. Itu adik bungsunya Prof Satrio ya? Adik kami bertiga, saya paling tua, Bambang paling kecil. Ya, saya dengan Bambang terpaut 10 tahun. Oh, orang bilang ini emang keluarga pinter. Ya, yang menilai masyarakat lah. Nah, ini kemudian begitu banyak harapan pada Prof Satrio di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini. Ini dipisah.
dan Prof. Satrio mendapat tugas untuk lebih fokus pada pendidikan tinggi sains dan teknologi. Sebelumnya sebenarnya nomenklatur ini pernah dipisah di periode pertama Presiden Jokowi, lalu digabung lagi dan kemudian sekarang dipisah lagi. Apa sebenarnya menurut Prof ini pergantian model demi model atau nomenklatur ini apakah baik bagi dunia pendidikan? Nggak terlalu baik karena terlalu banyak nanti perubahan-perubahan, penyesuaian, kan memisahkan lagi, nanti menggabung lagi, terlalu banyak beban administrasi. Tapi kalau Rossi perhatikan, memang di dunia itu yang banyak digunakan adalah Ministry of Higher Education and Science. Menurut Prof ini adalah nomenklatur yang terbaik. Harusnya pendidikan tinggi, sains dan teknologi ini memang dipisah dari pendidikan dasar dan menengah. Meskipun orang melihat bahwa yang namanya pendidikan itu kan sama dari dasar sampai pendidikan tinggi. Tapi menurut Prof ini yang terbaik? Paling tidak saya lebih fokus karena kan pendidikan tinggi dan sains teknologi itu terkait. Karena apa? Karena di pendidikan tinggi itu memang tidak sekedar belajar, tapi lebih kepada pengembangan pengetahuan. Makanya dibedakan dengan sekolah SD, SMP, SMA, itu persekolahan. Sedangkan di perguruan tinggi itu adalah pengembangan pengetahuan, knowledge development. Dan untuk bisa mengembangkan knowledge, perlu mengadakan riset. Yang kemudian mengembangkan sains dan teknologi. Jadi itu memang lebih tepat kalau seperti ini gitu. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa riset yang kuat. Nggak mungkin. Ya. Prof, orang banyak mencibir melihat dunia pendidikan kita. Saya akan fokus pada pendidikan tinggi. Ya. Profesor Satrio ini juga sudah bukan orang baru di kalangan pendidikan tinggi. Ya. Menjadi dirjen hampir puluhan tahun rasanya. 9 tahun. 9 tahun menjadi dirjen dikti. Tapi ada orang melihat tetap banyak carut marut di perguruan tinggi kita. Sebagai orang yang langsung bekerja, apa yang Prof ingin petakan dari persoalan yang begitu mendasar di perguruan tinggi kita? Baik, jadi yang pertama kali saya lakukan adalah melihat kembali semua regulasi yang ada. Kenapa kok bisa seperti ini kondisinya sekarang? Gitu. Harusnya kan. Tapi Prof setuju bahwa memang perasaan banyak orang melihat dunia pendidikan tinggi kita semakin mencemaskan dan carut marut itu benar adanya. Ini sebuah perasaan yang valid. Saya merasakan seperti itu juga. Makanya waktu diberi tugas oleh Pak Prabowo, beliau sempat bilang juga, tolong bereskan pendidikan. Saya katakan, saya siap Pak. Jadi sampai berguru juga, kalau nanti kamu nggak bisa bereskan, saya copot. Oh siap. Ya. Jadi beliau juga peduli seperti itu. Dari semua carut marutnya dunia pendidikan tinggi kita Prof, mana yang Prof lihat paling fatal dan mana yang akan paling cepat Prof Satrio bereskan? Jadi yang pertama kali saya bereskan dulu dalam waktu dekat adalah membereskan semua regulasi yang ada. Karena banyak sekali regulasi yang dibuat oleh kementerian selama ini, setelah saya nggak lagi dirjen, sampai kemarin-kemarin, terlalu banyak menuntut perguruan tinggi untuk berprestasi dalam pengertian pencapaian ranking dunia, kemudian. Mengapa itu menurut Prof tidak perlu menjadi sebuah ambisi yang layak diperjuangkan? Karena pada dasarnya mengakibatkan kampus kita fokus ke sana, tapi lupa kepada masyarakat. Ya, jadi banyak sekali hal-hal di mana kampus lebih peduli pada menciptakan paper yang baik sekali sih, itu harus dan bagus itu loh. Tapi itu kan sangat mahal. Dan mungkin untuk 1-2 orang oke lah yang memang bidangnya bidang ilmu murni misalnya. Tapi kalau bidang terapan, kenapa nggak kita bikin, Indonesia kan punya industri sekarang itu. You don't have industry at all. Teman-teman tadi banyak sekali yang hebat-hebat itu. Kenapa nggak bikin pabrik Indonesia gitu loh? Kita bisa kok. Bikin listrik kita bisa bikin, harusnya itu. Tapi nggak bisa bikin. Karena nggak fokus di situ mereka. Kebanyakan mereka cari nulis yang paper publikasi gitu. Mau bikin yang itu, yang terapan, applied, pangan misalnya. Kan Pak Prabowo targetnya kan
swasembada pangan, swasembada energi, air harus tersedia itu untuk air bersih untuk masyarakat itu. Kan kampus bisa turun tangan di situ. Pangan kita bisa bantu. Tapi teman-teman di kampus merasa kalau kita penelitian mengenai pangan nggak masuk Scopus atau jurnal internasional, nanti kita peringkat dunianya nggak tercapai. Terus juga ada aturan lagi nih, Ros. Kalau tidak publikasi yang internasional, maka akan dikurangi tunjangannya. Kan takut semua, guru besar itu. Oh, jadi Prof. Satrio akan membuat satu gebrakan, bukan itu yang dikejar, membuat jurnal-jurnal ilmiah mahal sehingga menaikkan urutan atau peringkat kampus Indonesia di mata dunia, bukan itu yang menjadi target dari pemerintah. Jadi saya katakan, itu akan Prof. Satrio ganti. Saya katakan gini, not only that, nggak hanya itu gitu loh. Yang memang di situ fokusnya silahkan, tapi yang lain kita do something for Indonesia itu loh. Itu mesti industri yang bagus, startup yang kuat, itu belum punya juga. Padahal mereka punya potensi gitu loh. Tapi kalau punya startup kan nggak ada papernya. Nggak dihitung untuk ini, untuk ranking dunia. Papernya kan nggak banyak. Terus ada juga aturan harus cari uang. Kamu cari uang supaya. Karena ada penilaian akreditasi oleh BAN PT kita, Lembaga Akreditasi Nasional. Itu kalau uangnya banyak, dia tinggi peringkat akreditasinya itu. Nah kalau cari uang, yang paling gampang apa? Ya sorry to say, SPP dinaikkan. Itulah yang menjadi jeritan mahasiswa sampai saat ini. Betul. Karena kampus ditargetkan untuk cari uang. Iya, karena yang dihitung juga selain dari dosen, juga berapa uang kamu punya gitu loh. Apa yang dapat Prof. Satrio lakukan untuk mengubah ini? Oh, regulasi. Dibenahin semua, KPI juga harus diubah lagi, KPI-nya jangan KPI yang mendorong ke arah seperti itu, komersialisasi. Jadi KPI kita ubah semua, kita buat dosen-dosen kerja dengan nyaman, tenang, nggak ada masalah. You mau di bidang pertanian, mau di bidang fisika murni, dua-duanya itu bagus gitu loh. Meskipun nggak Scopus nggak apa, yang penting you punya karya nasional, karya untuk masyarakat. Oke, Prof. Satrio, saya juga ingin masuk ketika Prof. Satrio mengatakan bahwa harus diubah KPI atau target kampus-kampus di Indonesia. Juga ada pertanyaan soal kampus yang sekarang dianggap melempem dan anti kritik. Dari orang luar ada berapa? Ada. Orang tidak dikenal ya. Orang tidak dikenal. Kami tetap kritis, kami tetap tegas, dan kami tetap berani dalam penggunaan diksi-diksi. Cuman saya akhirnya akan berkonsultasi dengan LBH untuk menindaklanjuti demikian, seperti itu. Untuk meminta konsultasi apa tindakan yang perlu saya lakukan berikutnya. Pembungkaman suara kritis kampus jelas masih membayangi para mahasiswa. Terbaru, pembekuan BEM FISIP Universitas Airlangga oleh Dekanat FISIP UNER memicu polemik. Pembungkaman yang disebabkan aksi ucapan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo dan Wapres Gibran lewat sebuah papan ucapan yang berkalimat satir. Papan ucapan BEM FISIP UNER ini dipasang di Taman Barat FISIP pada 22 Oktober hingga viral di media sosial. 3 hari kemudian pada Jumat 25 Oktober, Dekan FISIP UNER pun mengeluarkan surat pembekuan kepengurusan BEM di fakultas. Merasa suara kritis di lingkungan kampusnya terbungkam, sejumlah kalangan pun protes dan meminta pembekuan BEM dicabut. Hingga Senin 28 Oktober, surat pembekuan pun akhirnya dicabut atas permintaan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro. Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya detik ini juga Dekanat akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM FISIP UNER. Bahwasannya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. BEM FISIP harus tegak, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu tadi.
Pembungkaman kampus terhadap suara kritis mahasiswanya adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Memiliki kaum terpelajari yang peka dan berani atas ketidakberesan sebuah kepemimpinan justru menjadi indikator bahwa perguruan tinggi itu berhasil menelurkan calon penerus bangsa. Masih bersama saya Mendikti Saintek Profesor Satrio Brojonegoro yang pernah menerima anugerah Order of the Rising Sun Gold Race with Neck Ribbon dari pemerintahan Jepang karena dinilai berjasa mengembangkan kerjasama Indonesia-Jepang dalam dunia pendidikan. Prof. Satrio, sebelum saya masuk ke yang paling baru dari dunia kampus yang dianggap pembungkaman suara kritis, saya mau tanya dulu pada Prof. Satrio. Apakah Prof. Satrio mengiyakan ketika ada pendapat yang mengatakan kampus kita ini sekarang daya kritisnya sudah melempem? Yes, betul, memang berkurang. Dan itu saya paham juga karena memang saat ini terlalu banyak regulasi-regulasi yang membuat dosen-dosen juga tidak punya waktu untuk berpikir kritis, tidak punya waktu untuk berpendapat karena dibebani juga dengan beban administrasi. Selain dari dia mengajar atau meneliti, dibebani juga dengan beban tadi dan target-target mereka untuk. Oke, kalau sampai di situ Prof, maaf saya potong. Ya. Kalau mahasiswanya yang kritis, kalau dosennya sudah nggak bisa kritis lagi karena banyak terbebani dengan pekerjaan, kalau mahasiswa kritis, kenapa sering sekali mendapat pelarangan, pembungkaman, seperti yang kita misalnya lihat. Terlepas kita tidak setuju apa yang dikatakan oleh BEM Erlangga, tetapi dengan perintah pembekuan BEM, itu kan BEM Visip Unair, itu kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dosen. Ini hubungannya dengan otoritarianisme dari pihak kampus. Ya, jadi pada dasarnya kita kan kasih kebebasan akademik full. Dosen mahasiswa di kampus itu. Makanya saya perjuangan dari awal tahun 2000, kampus harus otonom. Ya, tata kelolanya harus otonom supaya dia punya kemampuan berkembang, kreativitas termasuk mengkritisi perkembangan yang ada. Nah, dalam perjalanan ke sini begitu banyak regulasi ditetapkan untuk kampus-kampus itu, beban anak-anak juga terlalu berat di kampus dengan beban kuliah, kemudian target-target dari kampus supaya anak-anaknya juga lebih banyak yang lulus dengan baik. Dan ada juga yang masih kritis, ternyata kan dosennya juga yang menghambat jangan sampai kritis gitu kan. Jadi memang harus dikembalikan lagi ruhnya perguruan tinggi itu. Makanya saya terus berjuang supaya ke depan tiap kampus itu otonom, punya kemandirian di dalam membuat kebijakan, mengurus diri sendiri, dengan satu janji bahwa akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sebagai seorang Menteri Pendidikan Tinggi, apakah Prof punya kemauan atau ingin melihat kampus kita kembali seperti yang seharusnya? Yang seharusnya, yes. moral force. Yeah. Dia menjadi tempat berpikirnya kelompok intelektual dan rumahnya demokrasi Indonesia. Apakah Prof tidak memiliki kepentingan kampus kita matinya para intelektual sehingga tidak memberikan kritik-kritik yang bisa cukup keras ke pemerintah? Saya justru mengharapkan mereka kritis. Itu saya mau, makanya saya kasih mereka be critical dalam segala hal. Jadi menjadilah tempat di mana kalau masyarakat butuh sesuatu datang ke kampus untuk minta pendapat, minta advice, minta masukan dan sebagainya. Makanya Prof menelpon Rektor Unair supaya membatalkan pembekuan BEM Visip Unair. Ya. Karena menurut Prof Satrio itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehidupan intelektual. Betul. Dan kebebasan berdemokrasi di dunia kampus. Ya. Harusnya memang tidak boleh dibekukan. Kalau memang anak-anak itu ya mungkin terlalu kasar misalnya itunya kata-katanya ya diminta buat santun lah gitu. Nggak bisa juga ya udah hapuskan aja itu. Selesai kan? Maksudnya hapuskan? Itu yang dokumennya atau bunganya atau apa? Karangan bunganya ya tinggal dibuang aja. Bukan berarti BEM yang harus dibekukan. Selesai kan gitu.
Mengapa sekarang kelihatan kampus begitu takut untuk mengkritik? Apakah karena posisi rektor ini bagian dari yang dipilih oleh pemerintah sehingga mereka harus macam cari muka pada pemerintah? Kami dari pemerintah tidak akan minta mereka cari muka, terserah mereka. Tapi mereka mungkin punya kepentingan lain, ya itu kan memang dari mereka sendiri gitu. Tapi kami tidak pernah mencoba untuk mengaruhi kampus supaya kita hanya minta kampus supaya jadilah yang terbaik. Karena Anda pakai uang rakyat, ya make sure pendidikan itu baik, bermanfaat buat rakyat juga gitu kan. Kita minta as simple as that itu. Tapi kalau mereka punya kepentingan lain, agenda lain ya kadang-kadang bisa konflik nanti itu. Betul, tapi Prof melihat nggak sih semacam sudah ada perbedaan sekarang gerakan kampus, Ada. lalu kemudian pemilihan rektor seperti pemilihan pilkada yang ramai dengan sekarang, sehingga seorang rektor itu tidak lagi menjadi pimpinan kelompok intelektual, tetapi lebih kepada lompatan untuk jabatan politik. Makanya kalau pilihannya kayak model sekarang, kan saya bilang kampus-kampus. Maaf ya, ini lembaga pendidikan tinggi, bukan partai politik. Jadi kalau mau pilihan pun jangan gunakan demokrasi, ya. Tapi gunakan adalah mencari orang yang terbaik untuk bisa memimpin kampus. Nah kalau kita pakai pola seperti pilkada, itu kan nanti kan orang daftar dulu kan, yang nyalon siapa? Saya mau calon rektor nih. Ada tim sesnya. Nah, masukkan nama itu loh. Nah, kalau udah seperti itu, maka begitu kita pilih di atas untuk menentukan rektornya, kementerian, dapat orang, ya gimana? Kan cuma 3 itu yang masuk. Padahal yang bagus dari tempat lain itu. Nggak ikut yang bagus ini. Ini nggak begitu bagus ini. Tapi karena udah pilih 3 ya udah. Saya pilih yang memang yang sesuai dengan urutannya gitu loh. Itu aja udah. Tapi kan we don't have the best. Dan mereka itu akhirnya apa? Harus semacam melayani konstituennya kan? Kan ada kelompok di kampus yang milih-milih dia kan gitu. Jadi persis seperti itu. Tapi orang melihatnya begini, sejak ada golden share atau saham suara dari Menteri Pendidikan, maka itu yang membuat rektor ini adalah hanya sekedar kepanjangan tangan pemerintah. Bisa dianggap seperti itu, kecuali menterinya itu wise. Memang dia dikasih bobot lebih. Karena apa? Memang pemerintah tanggung jawab terhadap perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi negeri, badan hukum, milik pemerintah harus tanggung jawab. Maka menteri dikasihlah bobot itu lebih besar daripada yang lain. Nah, tapi kalau kita di orang akademisi, kalau kita wise, ya nggak usah kita pakai itu, yang lebihnya itu. Sama halnya dengan yang lain. Ya, kayak kemarin saya dapat surat dari Politeknik di Maluku, di Ambon, pilihan direktur Politeknik, nanti saya, Pak Menteri kita memilih Politeknik, mohon bisa hadir untuk memberikan suara 35%. Saya jawab tuh, silakan pilih, saya nggak pakai suara saya. Wow. Dipilih ya, on your own. Dah gitu aja. Jadi Prof Satrio akan, meskipun aturannya ada, tapi akan membuat tradisi baru bahwa biarlah pemilihan rektor itu menurut senatnya aja atau MBA-nya. Sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Iya. Baik. Terima kasih. Saya tidak berpihak gitu loh. Ya. Saya nggak gunakan suatu saya yang lebih itu nggak saya gunakan itu. Sama aja dengan yang lain. Ada komitmen ya Prof untuk bahwa mengembalikan lagi kampus kita menjadi tempat kelompok intelektual yang dengan gagasan yang hidup dan tetap kritis. Sayang, Ross, sebab kita tempat saya sekolah dulu di Amerika, di Berkeley, cuma 30 PhD-nya. Di jurusan saya teknik mesin Berkeley. ITB saya ini mesin ITB, saya pernah ketua jurusan, 60 kita punya PhD, ITB loh. Di dunia mana ITB? Nggak kelihatan kan? Berkeley kan nomor 3 dunia, bidang saya itu. Jadi memang something wrong. Memang saya lihat sini, kampus kita tidak diberikan freedom yang cukup untuk bisa dia berkreasi, berinovasi. Semua diatur semua oleh regulasi ini. Kurikulum diatur, semua diatur itu kan. Nah saya mau beresin lagi nih. Ya. Semoga di tangan Prof Satrio kita tidak lagi mendengar matinya kaum intelektual. Ya sayang tuh.
Kalau yang berangkat dengan ikatan dinas, orang departemen misalnya sekolahkan untuk belajar di sana, dia harus pulang segera. Tapi kalau yang memang dia itu bebas, nggak ada instansinya, baru mau belajar untuk bekerja, memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang kan. Tapi kan kita tahu juga kalau dia pulang nggak punya kerjaan juga nggak baik, dan kalau pemerintah memang tidak mampu untuk memberi dia pekerjaan juga sulit. Jadi kita kasih waktu mereka, oke. Masih bersama saya, Mendikti Saintek, Profesor Satrio Brojonegoro. Prof, saya mau minta klarifikasi. Ya. Tadi sudah kita dengar Prof mengatakan soal LPDP, ya, beasiswa bahwa kalau ikatan dinas ya, tetapi buat yang publik tidak apa-apa tidak pulang. Ini bertentangan dengan apa yang selalu dikatakan oleh Kementerian Keuangan ya, yang membawahi LPDP bahwa siapapun penerima beasiswa LPDP dia harus pulang ke tanah air. ya. Ini ganti policy lagi di bawah Prof Satrio. Jadi betul, selama ini memang harus pulang, ada aturannya. Meskipun nggak dibilang kapan gitu ya, harus pulang. Nah, ke depan ini ada sedikit penyesuaian karena Bapak Presiden juga minta saya diantaranya juga untuk menyiapkan talenta-talenta bidang STEM. Oke, sorry Prof. Jadi benar ya, memang anak-anak penerima beasiswa LPDP nggak harus pulang? Itukah yang kalau menjadi keputusan Prof Satrio? Harus pulang aturannya. Betul. Tapi karena ada perkembangan baru, permintaan dari Pak Prabowo juga supaya kita menyiapkan talenta bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Beliau minta masukkan anak kita ke sekolah top dunia, terus dia sekolah sana sampai selesai, kalau perlu ke S2, S3, terus setelah itu pun postdoc dulu di sana, atau kerja di laboratorium top dunia, atau startup top dunia, gali pengalaman yang cukup besar, kemudian pulang ke Indonesia, bangun negara itu. Jadi ada additional waktu mereka setelah lulus itu. Oke, jadi maksudnya mereka boleh kerja di luar negeri? Boleh, maunya Pak Presiden seperti itu, Presiden. Jadi tidak harus langsung pulang untuk bekerja di luar negeri? Enggak. Apakah ini adil? Adil dalam konteks begini Pak, dimanapun penerima beasiswa, common practice-nya adalah dia memang harus kembali. Ya. Apakah itu ke perusahaan yang memberikan dia beasiswa atau ini negara yang memberikan beasiswa. Ya. Dia dibayari oleh masyarakat Indonesia melalui pajak. Ya. Tapi kemudian dia malah memilih bekerja di luar negeri. Is it fair? Oke. Diharapkan mereka itu kan memberikan manfaat yang terbesar untuk Indonesia. Dia sekolah ke luar negeri, kalau memang dia pulang, kemudian bisa bangun Indonesia, sangat baik seperti itu. Itu kewajiban utamanya. Ya. Kemudian ada yang masih membutuhkan waktu lagi untuk lanjut studi atau ikut penelitian di beberapa lembaga yang internasional dunia. Dia dapat pengetahuan makin baik lagi. Kemudian oleh kita kasih izin. LPDP, silakan kamu. Berapa tahun mau tinggal di sana? Untuk itu. Jadi seizin negara ini dia boleh untuk berkarya di tempat-tempat yang diperlukan supaya membawa pengalaman baik itu ke Indonesia. Oke, supaya kita clear. Oke, supaya clear yang ditangkap. Jadi satu, beasiswa LPDP, pemberian beasiswa LPDP ini tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan, tapi di bawah Mendikti. Mekanisme Saintek? Pemilihan calonnya oleh kami, tapi untuk dananya dikembangkan sebagai dana abadi itu oleh Kemenq. Betul. Jadi kalau dulu kan proses seleksinya sendiri ada di bawah Kemenq. Sekarang akan diambil alih di bawah Prof Satrio. Ya. Oke. Bukan tidak diwajibkan penerima LPDP, bukan tidak diwajibkan pulang, tapi kalau mau bekerja boleh di luar negeri selama ada izin dari negara. Iya. Itu pun kalau misalnya temporer, mereka pulang setelah selesai. Tapi kalau misalnya dapat tempat posisi di lembaga internasional seperti UN, itu penempatan bertahun-tahun, negara kasih izin. Karena toh dia membawa nama negara. Karena Indonesia ini sekarang di dunia internasional sangat sedikit loh yang berperan di UN, lembaga top dunia tuh
Sedikit sekali orang gitu. Jadi konteks boleh bekerja di luar itu adalah justru untuk supaya dia makin mengembangkan dirinya sendiri, membanggakan juga Indonesia dan setelah itu dia baru bisa pulang supaya dia mendapat experience atau pengalaman kerja yang lengkap di tempat yang bergengsi. Itu satu. Oke. Yang kedua, Prof, kritik pada penerima beasiswa LPDP ini, apakah ada beasiswa diberikan pada mereka dari keluarga mampu, bahkan banyak terindikasi dari keluarga yang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri. Apakah policy ini juga akan dikoreksi di bawah Kementerian Prof Satrio? Iya, kita akan koreksi. Paling tidak sebetulnya kita punya 2 skema beasiswa sebetulnya di kementerian itu. Yang LPDP, kemudian ada lagi yang di kementerian yang itu afirmasinya untuk yang tidak mampu oleh yang di kementerian itu. Iya. Tetapi kan esensinya beasiswa itu justru diberikan pada anak pintar dan juga anak yang tidak dari keluarga yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menyekolahkan. Kalau beasiswa itu diberikan bagi keluarga yang sebenarnya mampu, di mana keadilan itu? Jadi mungkin pengertian beasiswanya ya, Ros. Jadi kan ada yang memang sifatnya itu adalah penghargaan dari capaian dia, ada yang memang itu membantu dia untuk bisa mencapai momen lebih baik. Karena yang saya alami juga selama ini tidak mudah mencari orang yang memang pintar tapi tidak mampu, sangat sedikit karena pintar tidak mampu. Karena dari kecil dia sudah memang tidak mampu, sulit sekali bersaing dengan yang mampu. Ya, jadi saya melihat, kita bagi 2 aja. Ada yang prestasi, ada yang memang afirmasi. Yang nggak mampu kita bantu, meskipun dia mungkin nilainya nggak begitu bagus itu ya. Kita bantu dia, yang penting dia sekolah gitu loh. Kalau untuk afirmasi LPDP yang untuk di daerah-daerah misalnya di timur, ada tuh. Ya, itu, daerah 3T. Kita kasih Prof, juga itu. Ini sekedar masukan saja, tidakkah background check keluarga itu juga menjadi penting untuk menjadi pertimbangan bahwa ada baiknya beasiswa ini diberikan mungkin yang kepandaiannya mungkin tidak sepandai si anak keluarga mampu ini, tetapi si anak yang pintarnya ini berasa tidak mampu sehingga dia justru bisa naik kelas dengan beasiswa dari negara. Tidakkah background check keluarga juga penting menjadi pertimbangan apakah seorang anak boleh mendapat beasiswa atau tidak? Buat apa memberikan uang beasiswa pada anak orang kaya? Nah, mungkin harus kita benahi nanti di LPDP itunya regulasinya gitu. Karena memang dari awal LPDP didirikan itu kan untuk memberikan beasiswa untuk keluar negeri. Dan itu luar negeri juga sekolah-sekolah yang di top dunia di luar negeri gitu loh. Ya. Sehingga waktu seleksi itu mereka daftar semua, begitu lulus tes, kemudian diterima di perguruan tinggi di luar negeri, dia dikasih beasiswa. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya, Prof. Lebih kepada pertanyaan banyak anak muda yang tercermin di social media bahwa LPDP ini juga diberikan pada anak orang kaya yang sekolah di luar negeri, yang liburannya juga tiap hari, yang liburannya juga bisa keluar negeri dengan uang orang tuanya. Lebih baik ini diberikan pada mereka yang tidak punya kemampuan finansial cukup untuk sekolah lebih tinggi. Sekedar masukan, Prof. Tidak perlu harus jawab sekarang. Baik. Jalan memperjuangkan hak mendapat pendidikan tanpa tekanan biaya yang sangat mahal terpaksa dilakukan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Mereka menolak keras kenaikan uang kuliah tunggal per semester yang mencapai 100 hingga 110%. Aksi yang sama juga dilakukan mahasiswa Universitas Riau. Mereka mendesak aturan kenaikan UKT lewat Permendikbud nomor 2 tahun 2024 harus dicabut. Melalui perwakilannya, mahasiswa sampaikan keluhannya di rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR pada bulan Mei lalu. Bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih, Bapak. Teman-teman kebidanan
Hari ini di UNS ketika masuk kedokteran IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan Indonesia kekurangan guru. Berikut daftar UKT per semester di Fakultas Kedokteran pada 5 kampus. Tertinggi ada pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mencapai 50 juta per semesternya. Termahal kedua ada di Unhas Makassar dengan UKT untuk kedokteran dan kedokteran gigi mencapai 41,12 juta per semester. Selanjutnya di USU Medan dengan UKT kedokterannya sekitar 32,5 juta. Kemudian UGM sebesar 30 juta per semester dan kedokteran UNER dengan UKT sebesar 25 juta per semester. Imbas dari kerasnya penolakan kenaikan UKT ini, Komisi 10 DPR memanggil Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Mendikbudristek. Dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Dalam situasi tercekik, pemerintah bukannya mencarikan solusi terbaik. Mahasiswa malah diusulkan memanfaatkan pinjaman online untuk membayar UKT oleh seorang menteri kala itu. Pokoknya ada semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung. Termasuk pinjol asal itu resmi, itu buktinya itu ada kampus bagus di DKI kan sudah kerjasama tuh untuk memberikan bantuan mahasiswa melalui pinjol kan. Nggak ada masalah sebetulnya. Belum selesai dengan UKT yang mencekik, mahasiswa dan publik kembali dibuat geleng-geleng kepala dengan mudahnya kampus memberikan gelar akademis selevel doktoral dalam kurun waktu yang sangat singkat. Akibatnya, sebuah ikatan alumni mencetuskan petisi tolak komersialisasi gelar doktor, pertahankan integritas akademik di laman change.org. Petisi ini sebagai bentuk keprihatinan dan keberatan para alumni atas dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral di perguruan tinggi. Masih bersama saya Mendikti Saintek, Profesor Satrio Brojonegoro. Prof, kita ada dua yang ingin saya tanyakan pada Prof yang tadi sudah kita lihat soal UKT yang mahal. Sedih rasanya melihat mahasiswa harus mengadu dengan kondisi uang kuliah mereka yang begitu mahal. Lalu kemudian soal gelar doktor. Saya mau masuk dulu ke soal bagaimana UKT kita ini bisa tidak terlalu mahal atau terjangkau bagi keluarga-keluarga Indonesia. Di dalam peraturan untuk perguruan tinggi yang milik pemerintah negeri atau PTNBH sudah ada ketentuan mengenai UKT. Ada beberapa kategori UKT itu supaya ada pemahaman subsidi silang. Yang mampu membayar lebih mahal, yang tidak mampu membayar lebih kecil atau kalau perlu. Itu tidak terjadi sepertinya Pak. Yang terjadi adalah semuanya dapat UKT yang mahal sehingga disebut kampus itu udah komersialisasi. So jadi, what went wrong? What went wrong karena rektornya menetapkan UKT tidak mengikuti skema yang ditetapkan di kementerian. Ada 5 atau 4 tahap atau 4 tingkatan. Ambil yang paling tinggi. Dalih dari rektornya karena kekurangan dana untuk operasional perguruan tinggi. Itu bisa diterima atau enggak? Sebetulnya kalau mau mengajukan untuk tambahan, bisa mengajukan kalau kurang betul ya. Nah, tapi memang juga terjadi banyak di mana-mana inefisiensi dari penyelenggaraan perguruan tinggi masing-masing. Dan itu ditimpakan pada mahasiswa? Dan beban yang dipikul, yang paling mudah tambahan ya lewat UKT-nya mahasiswa, karena yang lain kan susah dia cari uang. Sampai, sorry ya Prof ya, kan miris gitu. Ketika UKT mahal, kemudian ada kampus yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa pinjol gitu. Dan seorang menteri juga pernah bilang ya nggak apa-apa mahasiswa kalau untuk membayar UKT pinjol. Ini tragedi sih. Ketika mahasiswa menjerit karena uang kuliah tunggal mereka mahal dan kemudian seolah ya nggak apa-apa pinjaman online dulu.
Sebetulnya pinjol itu saya sama sekali tidak setuju. Itu tidak pantas oleh mahasiswa. Karena mereka kan kalau nggak kekurangan dana nggak mungkin ambil pinjol kan. Nah, sebetulnya di tiap kampus kan ada skema untuk beasiswa tadi Rosi bilang. Yang nggak punya uang bisa minta beasiswa ke kampusnya masing-masing. Kampus minta pada pemerintah tambahan beasiswa. Kita pasti kasih kalau memang sudah betul dan toh negara punya uang. Saya katakan di mana-mana pada anak-anak itu. Kalian kalau memang mau kuliah, kalau memang betul-betul ingin kuliah, negara punya uang, bisa bantu. Tapi kan lewat proses dulu gitu loh. Jadi kalau anak yang nggak punya, mohon ke perguruan tinggi minta beasiswa misalnya, atau minta bantuan atau apa. Setelah itu kan nanti ajukan kepada kami bantu. Jadi daripada pakai pinjol, mendingan minta beasiswa ke perguruan tingginya gitu loh. Apa janji Bapak untuk UKT ini? Karena ada sinyal bahwa UKT ini akan tetap naik, tapi hanya sekedar ditunda. Kalau masih dalam koridor yang ada, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau melewati batas yang sudah ditetapkan, kita akan adakan suatu upaya untuk pemenahan kembali. Karena begini, dikatakan di sana, UKT itu harus dibuat berdasarkan kondisi kemampuan masyarakat setempat. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa evidence-nya bahwa memang yang diajukan itu sesuai dengan masyarakat, ya nggak bisa di itu dong. Saya ingin mengingatkan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo pada tanggal 23 Mei tahun ini, 23 Mei lalu, di universitas yang dibangun oleh uang rakyat, maksudnya uang APBN, harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu. Apakah janji ini adalah sesuatu yang akan direalisasikan, Prof? Itu sangat masuk akal, saya juga setuju seperti itu. Tinggal nanti kita mekanismenya bagaimana kita menghitung. Ya, kalau kita gratiskan, mungkin nggak semua, sebagian kita gratiskan, kita butuh berapa dari pemerintah itu. Dan kita lihat anggaran pemerintah untuk pendidikan juga sebetulnya ada cukup besar, meskipun banyak yang ke bagian lain ya. 20% nggak semua ke pendidikan soalnya tuh, masuk ke tempat lain juga. Tapi yang kita dapat dana kita sendiri kita bisa pakai untuk beasiswa. Jadi kita lihat nanti, yang betul-betul nggak punya uang, gratis bisa. Tapi yang memang mampu, ya sementara belum dulu lah, supaya membantu yang tidak mampu. Baik. Terakhir Prof, ini yang juga cukup menggelitik. Jangan-jangan memang kampus ini sebagai tidak lagi menjalankan fungsi rumah intelektual, tapi juga rumah bisnis, sehingga juga tidak saja menerapkan uang sekolah yang tinggi, UKT yang tinggi, tapi juga kemudian mengobral gelar doktor. Dan di situ kita tahu mereka yang punya uang, punya kuasa. Profesor Satrio ini dari keluarga cendekiawan, ayah juga seorang profesor, menulis jurnal lebih dari 100 publikasi. Bangga nggak sekarang jadi seorang profesor ketika gelar doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli ya ada harganya? Jadi ini flashback sedikit ya. Saya tanya itu, bangga nggak jadi profesor atau doktor kalau ketika semua orang bisa mendadak doktor dengan relatif cepat dan bisa bayar? Saya malah punya gerakan di kantor saya. Pokoknya mulai hari saya dilantik masuk kantor, jangan pakai gelar di nama saya. Just my name enough, karena nama itu sudah cukup berharga buat saya. Kalau melihat gelar, silakan lihat CV saya gitu loh. Nah, apa harapannya? Supaya orang juga jangan ngejar gelar itu gitu loh. Iya kan? Dulu pernah saya zaman dirjen, saya buat edaran tuh. Pejabat-pejabat yang pakai seperti itu, saya suratin satu-satu. Lebih personal lah, enggak. Mohon jangan digunakan, karena ini nggak betul. Mohon, tapi ya mungkin ada yang nggak terima, ya nggak apa-apa lah. Saya beritahu, tapi ya nggak penuhi, ya nggak apa-apa, itu hak dia kan. Jadi orang tahu kok mana profesor yang memang sekolah beneran sama profesor yang ini. Atau jadi kami yang sungguhan ini merasa, oh kok begitu ya, udah deh nggak usah pakai aja deh kita. Just my name, enough gitu kan. Prof akan membiarkan kampus-kampus mengobrol gelar doktor bagi mereka yang punya duit atau yang sedang berkuasa? Tapi saya akan dengan cara saya menggunakan pendekatan social punishment aja. Saya katakan. Yaitu? Oh iya seperti itu kan jatuh reputasi kamu. Cobalah. Dengan you berikan pada seperti itu, ya sorry to say, orang lihat, oh segitu aja kampusnya. Nggak
berwibawa yang wibawanya jatuh kan sama sekali kan. Ngapain nggak ada wibawanya. Jadi sebenarnya mereka menggali sendiri gitu loh. Kuburannya sendiri. Dengan begitu habis wibawanya udah sorry itu saya. Gitu. Jadi ya janganlah kita kembalikan lagi pada roh perguruan tinggi, kebenaran, wibawanya harus tinggi biar masyarakat punya tempat bernaung. Perguruan tinggi sebagai tempat mereka bisa bertanya, minta pendapat, minta advice. Harus begitu, Ros. Prof Satrio, nggak usah pakai. Orang juga tahu Anda penulis jurnal yang luar biasa aktif. Bapak Satrio Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Sains dan Teknologi. Ya. Selamat bekerja. Terima kasih, Ros. Terima kasih, Pak Satrio. Ya, thank you. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.